Terima kasih makan yang menyampaikan pertanyaan ya di sekitar masalah perilaku. Jadi masalah perilaku mama atau adat memang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang gambarannya menunjukkan bahasa nenek mama itu kurang konsisten di dalam melaksanakan tugas, sehingga tersebut di dalam pemilu kita dengan nenek mama kunyang dek kuning lama sandang. Nah, persoalan pamio itu soalnya itu bukan falsafah, bukan perlu istilah atau berbahasa, tapi itu sindiran petatah atau kata musyawarah adat terhadap perilaku pemimpin kaum atau namanya nenek mama. Jadi nenek mama yang kuning dek kuning lama santan, perlu kita pertanyakan dulu tentang kuning dek kuning lama dek santan. Yang kuning itu jelas kuning, santan itu jari lama. Jadi kuning jo santan atau kuning jo santan itu satu media, suatu alat yang bercampur baur di dalam suatu masakan Minang, namanya gulai atau sambal. Jadi nan kuning lama santan. Kalau diaduk bertemu di dalam makanan atau masakan sambal atau istilah Minang itu gulai kuning. Ya. Jadi kalau diibaratkan nenek mama sebagai gulai kuning, maka nenek mama itu pasti dimakan oleh orang-orang yang butuh. Maksudnya apa? Maksudnya nenek mama itu bisa dimakan, bisa diatur, bisa dikondisikan. Kenapa? Nenek mama atau penghulu kaum itu sosok yang dibutuhkan oleh kemenakan dan oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat atau kemenakan yang punya kepentingan, sesuatu kepentingan, masyarakat itu biasanya memanfaatkan nenek mama itu untuk kepentingan mereka, walaupun urusan mereka itu belum tentu baik. Nah, inilah ketika nenek mama itu mau ya melayani atau meladeni kepentingan masyarakat atau anak kemenakan yang tidak baik seperti itu, seperti contoh seorang kemenakan atau masyarakat ingin meminta tanda tangan kepada seorang penghulu, ya, contohnya sebagai saksi jihad. Sebenarnya jihadnya bukan dia kebetulan di sebelah tanah yang akan diurus itu tanah dipegang atau dipacik bahasa Minangnya dengan uang atau tergadai oleh orang lain. Dia pegang sawah itu, kemudian sawah itu merupakan jihad bagi sawah lain. Sebenarnya yang harus menjadi jihad itu kan bukan pemegang sawah, tapi pemilik sawah. Tapi karena nenek mama ini dengan suatu motif, mau saja dia menandatangani walaupun dia sawah dia itu bukan milik dia, tapi status sawah itu masih dalam status pegangan. Contoh. Kemudian banyak contoh-contoh lain yang bisa mempengaruhi nama kita di dalam melayani kepentingan masyarakat yang seharusnya tidak dilayani karena bertentangan dengan aturan adat. Itu namanya nenek mama tidak konsisten melaksanakan tugas dengan baik. Nah, itu contoh. Jadi karena apa dikatakan kuning lama santan, mau saja diatur oleh orang-orang yang punya kepentingan tanpa berpikir bahwa dia itu sebagai sosok pemimpin atau kepala kaum sudah ditegaskan di dalam sumpah jabatannya bahwa dia akan berjalan lurus bakato bona, melindungi setiap kepentingan anak kemenakan. Itu sumpah. Itu yang diucapkan sumpahnya pada waktu pelantikan. Itu berisiko kepada janji-janji nenek mama yang dikaitkan dengan sumpah sakti. Ya. Kalau sumpah sakti ini katanya tidak berpujuk ke bahwa tidak boleh
tengah di Gaykumbang sanksinya. Tapi karena kepentingan sesaat, mereka bisa saja tidak konsisten melaksanakan sumpah itu dan bisa dipengaruhi dengan motif-motif apa saja, kebenaran segala macam, bisa merubah sikapnya itu. Nah ini yang dikatakan kunyang dek kuning lama santan. Sebenarnya sifat-sifat ini tidak boleh, dilarang tegas oleh ajaran adat Minangkabau yang masih sedikit bersyarat sedikit terbelah. Kemudian dikaitkan dengan uku jangkung dan salapan, salah satunya adalah nak kokoh paham dikunci. Artinya apa? Nenek mama pemimpin adat harus mempunyai paham yang berprinsip, ya, paham yang tidak tergoyahkan. Dari manapun datanya pengaruh, ya, umbo-umbai, tipu-tepo, segala macam mempengaruhi kita seorang nenek mama, kita tidak bergeming, kita tidak akan goyah. Nah, seperti dikatakan dalam filsafat, ya, namun saka tagak dibate, umbo-umbai budi merangkak. Suok kida ombak mampeh di nambana kita tahu gak? Artinya apa? Ombak mampeh itu pengaruh. Nah, kalau datang pengaruh dari suok kida, kita di kebenaran di nambana kita tahu gak? Ya, seperti menjadi saksi umpamanya. Soal nenek mama atau pemangku adat minta jadi saksi di pengadilan atau di kepolisian. Kita harus jelas-jelas tegak pada yang benar. Di mana yang benar menurut kita? Kalau benar si A, ya si A kita bela. Kalau benar si B kita bela. Jangan berdiri di tengah. Ya. Kebanyakan kita sekarang ini banyak berdiri di tengah. Ya. Kalau dia kalah sebelah kiri kanan, kita beruntung. Kalau ini yang menang, kita yang beruntung. Anda tidak boleh. Nenek mama harus dinambana di kebenaran. Kebenaran itu berseni keadilan. Kalau belum benar, berarti belum adil. Kalau sudah berpijak kepada kebenaran, berarti kita sekaligus menegakkan keadilan. Itulah sifat-sifat nenek mama. Jadi terkait dengan masalah nakokopan kunci, apapun yang menggoda, apapun yang menginginkan kita berubah sikap, ya, daripada sikap kepemuluan atau sikap seorang muslim, kita tidak boleh merubah begitu saja. Memang di tengah-tengah masyarakat hari-hari ini, ya, akhir-akhir ini kita melihat, ya, beberapa perubahan yang signifikan tentang sikap mental, ya, nenek mama kita di Minangkabau, khususnya di daerah kita 250, banyak yang suka merubah. Contoh, ketika dalam suatu kasus dia telah menandatangani suatu pernyataan bahwa dia berdiri pada posisi ini yang benar, ya, bersama-sama secara kolektif menandatangani sebuah surat bahwa yang benar itu ini. Kemudian begitu lo ditandatangani, tak lama sudah itu datang lagi rombongan yang lain, ya, yang minta tantangan itu dicabut. Nah, nenek mama yang tidak punya pendirian bersedia aja mencabut kembali tantangan yang telah dicantumkan di dalam surat pernyataan yang awal. Mereka mencabut tantangannya. Nah, kalau soal mencabut tanda tangan itu tidak dibolehkan oleh adat. Adat mengatakan kato dahulu batapati, kato kemudian baca dicari. Apa yang telah kita katakan dahulu, baik lukisan, tulisan, ya, atau lisan atau tertulis, tidak dapat dicabut, tidak boleh. Itu pengkhianatan besar. Apabila terbukti, ya, suatu tindakan seperti itu oleh seorang mama, kita harus pertimbangkan ini mama itu harus disangsikan, ya, berat sanksinya, yaitu gelar yang disananya bisa lepas terhadap kemenakan yang lain. Kalau terbukti, ya, pemegang kepentingan atau tenggeran penghulu itu telah merubah, ya, kembali apa yang telah diucapkan, apa yang telah dinyatakan terdahulu, kemudian merubah, mencabut, nah itu maka sanksinya adalah berhenti jadi penghulu atau pimpinan kaum. Kenapa? Mencabut tanda tangan itu soal berat, tidak gampang. Bagaimana caranya? Tanda tangan itu dicabut. Yang dicabut tanda tangan loh. Bagaimana caranya seorang yang telah hitam di atas putih kemudian mencabut? Nah, bagaimana? Tidak akan bisa.
hitam lekat di atas putih, kemudian hitam itu dicabut ya tanpa meninggalkan bekas. Mana bisa? Itu harfiahnya seperti itu. Janganlah kita mengaji batiniahnya, tapi harfiah seperti itu, fisiknya seperti itu. Apakah mungkin sehelai kertas yang telah dihitamkan oleh sebuah tanda tangan, kemudian kita coba menarik tanda tangan itu di kertas itu tanpa meninggalkan bekas? Mana bisa? Impossible, tidak akan mungkin terjadi. Nah, sekarang nih Mama membuat suatu surat pernyataan, saya mencabut kembali tanda tangan saya di surat nomor sekian, tidak bisa. Itu yang namanya pengkhianatan. Kalau terbukti seperti itu, ada akan menghukum dia. Jadi oleh karena itu, ini Mama tidak boleh ya dibongkar sikap mentalnya oleh sesuatu yang sesaat, kepentingan sesaat. Gua katakan dalam persoalan, nah kokoh paham dikunci. Maksud dikunci itu tidak mungkin dibuka lagi. Itu maksudnya. Jadi setiap ulama yang telah menyatakan baik lisan ataupun tulisan tidak bisa merubah kembali apa yang telah dia nyatakan dalam sesuatu sikap yang telah mereka ambil sebelumnya. Kalau itu terjadi, maka kata-kata falsafah yang memberikan ketentuan saksi adalah kato dahulu batapati, kato kemudian cari-cari. Artinya mereka yang melaksanakan itu tetap akan disanksikan oleh adat. Nah, kato tidak lagi benar, bajaran tidak lagi lurus. Nah, itulah kepentingan yang di depan, ya, kepentingan pribadi yang di depan bisa mengkhianati pernyataan-pernyataan yang diucapkan sebelumnya. Itu saya komentar saya kemakan tentang masalah ini Mama kuning kuning ulama santan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.